sekarang ini hitungannya itu 300 kg per orang per tahun di Indonesia. Makanan yang terbuang rata-rata ya. Jadi dipukul rata sekitar 300 kg per orang per tahun. Nah, kemarin kita 3 wedding rata-rata sekitar 70 kilo per wedding. Nah, itu berarti kan berapa tuh? 200 kilo. Sedangkan wedding banyak gitu, nggak cuma 3 tiap weekend, nggak cuma 3. Nah, jadi saya rasa sih surplusnya lumayan ya. Kalau dihitung-hitung tuh mungkin dari sekitar 200 kilo per minggunya, itu baru 3 wedding loh. Kalau setahun udah berapa kilo? Itu kita organisasi non-profit ya. Sebenarnya boleh juga dikategorikan sebagai social enterprise, di mana visi kita itu untuk menampung makanan surplus. Karena informasinya kita itu pembuang makanan nomor 2 terbesar di dunia. Ya, sedangkan di satu sisi masih ada lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang tidurnya masih lapar gitu. Dan makanya visi kita itu untuk mengecilkan gap itu. Sebenarnya simple sih idenya, waktu kita lihat sekeliling gitu ya, dan perbedaannya itu kentara banget, terutama mungkin di Jakarta ya, di antara teman-teman yang mungkin punya lebih sama teman-teman yang masih lebih membutuhkan gitu. Jadi waktu itu kita dapat satu inspirasi dari gerakan serupa ya di negara lain, dan yaitu untuk mengumpulkan makanan dari wedding ke wedding. Ya, jadi ada satu situs yang simple banget di mana calon pengantin bisa ke sana, ablessingtoshare.brightstory.com nama situsnya ya. Dan di situ udah straightforward banget, tinggal ada tombol, dijelaskan juga prosesnya seperti apa. Lalu bisa klik tombolnya yang tadi, contribute, lalu tinggal diisi aja. Sebenarnya tuh kita malah kita kalau hitungan tuh agak-agak ngepas dan kurang ya sebenarnya. Karena kan emang biasanya nggak pernah bisa dipastiin yang datang berapa, dan selalu Terus kalau jenis crowdnya juga beda-beda. Iya, kita gitu. selalu kalau makanan mendingan lebih dari kurang gitu kan, selalu kayak gitu. Jadi resiko lebih tuh kayaknya selalu ada di setiap acara nikahan. Dan kayaknya untuk acara kita kayaknya nyisanya lebih karena orang-orang pada mau final cepet-cepet Piala pulang Dunia karena nih, pada mau nonton final. Gitu. Jadi kayaknya banyak yang mungkin nggak datang atau buru-buru atau cepet nggak pulang. makan. Range-nya ya, yang kita ada sih sekitar 50 kilo, bisa sampai sekitar 120 kg makanan. Nah, kemarin kita 3 wedding, rata-rata sekitar 70 kilo per wedding. Nah, itu berarti kan berapa tuh? 200 kilo. Sedangkan wedding banyak gitu, nggak cuma 3 tiap weekend, nggak cuma 3. Nah, jadi saya rasa sih surplusnya lumayan ya. Kalau dihitung-hitung tuh mungkin dari sekitar 200 kilo per minggunya, itu baru 3 wedding loh. Kalau setahun udah berapa kilo?
selesai, kan tadi udah register tuh couple-nya, lalu couple-nya menunjuk PIC, lalu kita hubungi PIC-nya, ya, lalu kita atur, jadi mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 malam tuh kita mulai tektokan tuh sama PIC-nya, ada surplus nggak? Kalau nggak ada surplus nggak apa-apa, karena memang tujuannya kan bukannya kita nyari-nyari makanan, tapi supaya makanan nggak terbuang, gitu, itu tujuannya. Nah, tapi kalau memang ada surplus malam itu, tinggal formulirnya diisi oleh PIC, lalu diidentifikasi berapa banyak, gitu. Jadi nanti kita bisa tentukan kita kirim motor atau kirim mobil untuk pick up. Nah, nanti malam itu juga kita kirim kalau ke partner distribusi kita Yayasan tadi, ya, dan mereka terima, mereka cek makanannya langsung malam itu juga dicek sebelum dibekukan, gitu. Karena challenge-nya yaitu kita harus bekukan secepat mungkin makanannya, gitu. Karena kalau udah beku aman, gitu. Ini dapur KDM. Ya. Nah, ini ada Bu Tini dan Bu Nina yang ibu dapur yang bertanggung jawab untuk makan anak-anak. Dibantu beberapa anak, ada Wahyudin, ada Atin, ada Rizky. Nah, mereka memang bertugas untuk bantu anak-anak mengelola makanan di dapur. Nah, kemarin kita dapat surplus makanan dari wedding siapa, aku lupa ya. Jadi kemarin ini kita siapin buat makan siang. Buat makan siang kita mau lihat di dalam? Oke, yuk kita lihat dalam. Semalam ditimbang tuh 66 kilo. Iya. Ada apa aja sih? Ada nasi putih, termasuk ada nasi goreng, ada nasi kebuli, lalu ada asinan, ada apa lagi? Aku nggak hafal soalnya. Gitu. Nah, ada apa nih? Ini apa, Bu? Oh, ini asinan ya? Ini asinannya. Oh, dapat capcay juga. Lauknya dapat apa kemarin? Lauknya dapat Jamur ya? Sayur jamur. Iya. Seperti itu. Nah, jadi nanti kita jam 12:30 baru mulai makan siang. Jadi ini ibu-ibunya siapin dulu, dan juga mereka juga ibu dapur harus siapin buat pengajar di sini. Biasanya kita udah range. Nanti sama ada teman-teman kita range itu bisa dimakan buat kapan saja. Karena kita simpannya di freezer, jadi itu awet. Kalau di freezer sih biasanya lauk-lauk ya. Lauk-lauk nasi itu kan bisa di freezer. Kalau sayur biasanya kita masukinnya kulkas biasa. Kalau ya itu, jadi kalau misalnya dapatnya lauk atau nasi, kita simpannya di freezer. Tapi kalau sayur kita usahakan untuk pagi langsung bisa diolah. Seperti itu. Oh, udah dibuka ternyata dapurnya. Yuk, mau lihat freezernya? Yuk. Apalagi waktu itu kemarin tuh yang dari mana Bidakara itu isinya daging ya, seminggu itulah mereka makan daging. Padahal sementara kita biasa di mix kan, ada misalnya Senin ikan, Selasa apa, seperti itu. Nah ini sepanjang minggu kemarin isinya makanannya udah enak-enak semua lah gitu. Jadi cukup membantu lah, dan kita ya anak-anak akhirnya bisa merasakan. Kan selama ini mereka pikir kalau jarang ya dapat undangan pernikahan, akhirnya mereka bisa merasakan makanan pernikahan, dan juga kita bisa bantu, kadang-kadang kita kirim ke orang lain juga yang keluarga-keluarga sekitar sini yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya ada ini kita tanya, kamu mau nggak, ini ada makanan memang kita bilang lebihnya perkawinan, kalau kamu bersedia ya udah nih aku kasih, seperti itu.